warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridman Zega, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Video ini untuk memenuhi ujian take home dengan mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Malimah Yustinta Hasibuan, MPD. Saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ridman Zega. Saya mahasiswa dari Stainias, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Nah, kegiatan wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi ujian take home mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Malimah Yustinta Hasibuan. Langsung saja saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru serta mekanisme pembagian seragam sekolah di sekolah ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan wawancara, ya, ataupun mekanisme penerimaan peserta didik baru dan mekanisme pembagian seragam sekolah. Di sekolah kita di MTS Islamic Center Aurora ini, mekanisme penerimaan siswa atau peserta didik baru itu dilaksanakan secara manual, ya, artinya bukan secara daring atau dalam jaringan. Ini secara manual, artinya peserta didik baru itu kita tunggu, ya, pendaftarannya di sekolah, bukan melalui jaringan. Kemudian mekanisme pembagian seragam sekolah, tahun-tahun sebelumnya kita memang membagikan seragam sekolah, tapi untuk tahun ini tahun ajaran 2020 dan 2021 ini pembagian seragam sekolah untuk tahun ini tidak kita adakan. Karena COVID juga ya, Ustaz? Ya, situasi dan kondisi. Kemudian Ustaz, berapa jumlah peserta didik di sekolah dan apa saja prestasi yang sering diperoleh oleh siswa? Nah, terkait dengan jumlah peserta didik ini secara keseluruhan, ya, peserta didik kita ada sekitar 60 siswa. Ya, 60 orang siswa. Kemudian prestasi-prestasi yang diperoleh siswa, ya, begitu banyak. Salah satunya siswa kita pernah mendapatkan kejuaraan, ya, kejuaraan KSM, ya, KSM Aksioma pernah, ya, mendapatkan juara. Aksioma pernah didapatkan juara 1, ya, juara 1 tingkat MTS, itu cabang tilawah, ya, pernah. Kemudian untuk KSM kita dapat juara 4, ya, dan juara 5 untuk KSM. Gitu. Selanjutnya, menduduki peringkat berapa sekolah ini di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional? Nah, untuk peringkat di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, untuk ujian nasional kita belum mendapatkan berapa rankingnya, tapi yang jelasnya sekolah kita MTS Islamic Center Aurora rata-rata tahun ke tahun nilai peserta didik kita itu yang ujian nasional alhamdulillah memuaskan. Masalah apa saja yang sering dihadapi siswa dan bagaimana cara menyelesaikannya, Ustaz? Masalah siswa ini, pertama dulu yang sangat urgen sekali itu pertama masalah faktor ekonomi, ya kan? Faktor ekonomi artinya, ya, rata-rata peserta didik kita ini, ya, penghasilan orang tua itu atau pekerjaan orang tua adalah nelayan. Jadi penghasilan mereka, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya, ya, kita selaku guru atau
pihak sekolah tidak membebani mereka dengan kemampuan yang lebih dari itu. Artinya kita sekolah bisa ya menerima para siswa-siswa atau siswi yang rata-rata pekerjaan orang tuanya di bawah rata-rata penghasilan yang tidak mencukupi. Kemudian cara menyelesaikannya ya kita di sekolah biasanya kalau ada siswa mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang mendapatkan peringkat ya, peringkat kelas ya, alhamdulillah para pihak sekolah juga memberikan penghargaan, kemudian bentuk SPP atau uang sekolahnya ditanggulangi selama 6 bulan ya, apabila ada juara kelas. Itu dia. Nah, selanjutnya bagaimana cara membina peserta didik dan apakah alumni bagaimana dan bagaimana atau kuliah atau gimana Ustaz? Nah, peserta didik cara mendidiknya pertama dulu kita arahkan ya. Kita arahkan kepada yang lain. Contohnya pembinaan mental dan spiritual, kemudian alumni juga, alumni yang dan dari sini alhamdulillah sudah banyak yang kuliah. Apakah ada semacam kegiatan ekstrakurikuler di MTS ini dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut Ustaz? Nah, sekolah kita ya bukan hanya sekolah kita, masing-masing sekolah pasti ada ekstrakurikulernya. Contoh bentuk kegiatan ekstrakurikulernya itu ya ini kan sekarang di luar sekolah atau di dalam sekolah. Kalau di dalam sekolah ekstranya ya ada semacam muhadarah atau semacam kegiatan seremonial ya. Kalau di luar sekolah ada ekstranya itu, contohnya kita di sekolah MTS Islamic Center ini ekstranya setiap 1 bulan sekali kita melaksanakan sholat Jumat bareng ya di masjid-masjid yang ada di sekitar Gunung Sitoli Utara ini. Selanjutnya bagaimana pengembangan kualitas peserta didik di sekolah ini Ustaz? Nah, pengembangan kualitas peserta didik di sekolah ini ya alhamdulillah sudah ada kemajuan ya. Dari tahun ke tahun kualitas peserta didik ini terutama mengenai nilai peserta didiknya alhamdulillah ya mulai ada peningkatan dari tahun ke tahun. Dan pertanyaan terakhir, di saat ini banyak terjadi kenakalan remaja seperti merokok, alkohol, narkoba dan lain-lain. Bagaimana upaya di MTS ini untuk menangkalnya Pak Ustaz? Nah, ini juga salah satu program ya dari sekolah kita, bahwa di era atau di zaman ini banyak sekali kenakalan remaja atau pemuda seperti merokok, minuman keras, kemudian narkoba. Yang paling sensitif itu adalah pergaulan bebas, ya kan? Jadi kita di sekolah ini ya kita mengarahkan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada agama, yaitu terutama dengan agama Islam, karena agama Islam juga melarang ya berbuat itu. Jadi kita di sekolah ini lebih menekankan kepada mereka moral atau akidah atau akhlak ya, supaya mereka menjadi generasi pemuda yang bisa membanggakan nilai agama. Ya. Demikian saja Ustaz atas waktu yang diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.